Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai analisa kegagalan karena kelelahan pada roda pesawat tempur ground attack. Ini berhubungan dengan tugas mata kuliah saya di analisa kegagalan. Pada presentasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai problem identification, yaitu permasalahan yang muncul pada roda pesawat tersebut, kenapa terjadi kegagalan, dengan beberapa investigasi. Di poin-poin tersebut ada beberapa poin investigasi yang kami urutkan untuk bisa memaksimalkan investigasi dan analisa mengenai kegagalan roda pesawat tersebut. Dengan beberapa teori pendukungnya. Pembahasan pertama adalah problem identification. Pada permasalahan ini terjadi kegagalan pada roda pesawat yang pada akhirnya menimbulkan fraktur, yaitu pada pesawat single engine fighter bomber, di mana pesawat tersebut roda pesawatnya menggunakan 2014 T6 aluminium alloy dengan forging containing of cold mounted bearing, yaitu proses pemasangan bearing dengan proses dingin. Kemudian dengan baut yang disesuaikan torsinya. Kegagalan awal itu terjadi pada housing di bearing. Hasil rekaman proses maintenance, hal ini terjadi pada durasi 229 pendaratan. Ini adalah bentuk kegagalan yang terjadi pada roda pesawat tersebut. Pada ini kita bisa ketahui bahwa bentuk daripada pelek roda adalah seperti ini. Kalau kita lihat dari pandangan samping, yaitu potongan samping, di mana bearing terletak di area ini, terus kemudian bentuk daripada peleknya itu adalah seperti ini. Bentuk kegagalan cukup parah. Bisa kita lihat di sini ada beberapa area, yaitu di area bearingnya, terus kemudian ada di sisi sudut tertentu pada bearing housing. Ada beberapa investigasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi chemical analysis investigation. Dari analisa chemical investigation, ditemui bahwa roda pesawat itu menggunakan 2014 aluminium alloy. Dari komposisi yang sudah kita investigasi melalui field emission scanning elektron mikroskopi, ditemukan bahwa material pelek tersebut benar menggunakan 2014 aluminium alloy. Dan bisa disimpulkan bahwa dari chemical investigation, roda pesawat itu memenuhi spesifikasi yang ada. Kemudian kita juga melakukan microstructure analysis, di mana ini adalah salah satu investigasi yang perlu kita lakukan untuk bisa menentukan akar permasalahan daripada kegagalan roda pesawat tersebut. Dari microstructure analysis diketahui bahwa terjadi pada rekahan kegagalan tersebut ada putaran kurang lebih sekitar 5-7 mm dengan bentuk yang tidak beraturan. Ini ada kemungkinan bahwa dari investigasi microstructure terjadi satu
kegagalan pada rumah bearing. Kemudian investigasi yang lain yang kita lakukan adalah Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Dari investigasi ini kita ketahui bahwa permukaan kegagalan itu ada serpihan dari EPDM atau ethylene propylene diene material. Ini biasanya digunakan untuk bahan rem untuk roda tersebut. Dari hal ini dianggap ada situasi yang cukup normal karena ini terjadi di kedua roda, kanan dan kiri. Dan ini tidak menimbulkan atau bukan penyebab daripada proses kegagalan itu sendiri. Investigasi lanjutan yang perlu kita lakukan salah satunya adalah dengan menggunakan hardness measurement. Dari hardness measurement itu diketahui bahwa material yang kita gunakan itu Rockwell Scale T30 standar menunjukkan kekerasan kurang lebih sekitar 71 Rockwell number. Ini sama dengan Brinell number kurang lebih sekitar 153, di mana yield deduction di ultimate stress itu kurang lebih sekitar 520 MPa. Hal ini selaras dengan material yang kita pakai. Dari sisi hardness measurement tidak ada suspek yang kita perlu perdalam lagi. Ada hal lain yang perlu kita lakukan investigasi yaitu dengan menggunakan metrological measurement. Dari metrological measurement ini kita bisa ketahui bahwa ada terjadi semacam perubahan bentuk kurang lebih sekitar 5 mm lebih besar daripada drawing yang didesain. Artinya ada perubahan bentuk dari awal dan pada saat terjadinya kegagalan tersebut. Dari sini kita ambil sebuah poin bahwa perlu kita perdalam dari sisi investigasinya. Kenapa kok ini bisa muncul perubahan bentuk dari awal. Kemudian kita lakukan juga visual observation and macrofacturography. Dari sini kita bisa ketahui ada kondisi di mana permukaan kegagalan itu terdiri dari 3 area atau 3 zone. Area pertama adalah area yang kuning, kemudian area kedua adalah area yang merah, kemudian area ketiga adalah area yang lain. Dari investigasi ini kita bisa ketahui bahwa proses kegagalannya itu ada situasi yang membuat fenomena ini terjadi, di mana bentuknya itu atau jenis secara visual kita bisa ketahui bahwa adanya sebuah fenomena yang membuat proses kegagalan itu terjadi. Kita lihat di area 1 agak sedikit terang, kemudian area kedua agak sedikit kehitaman, kemudian area ketiga lebih terang, akan tetapi terjadi permukaan yang relatif berbeda dari kedua area yang lain. Kita bisa ketahui dari gambar tersebut, sehingga kita bisa ambil satu kesimpulan, ada kemungkinan ini terjadi. Dari apa yang
Saya sampaikan tadi bahwa area ketiga adalah area di mana mempunyai butiran yang relatif lebih kasar dibanding dengan dua area yang lain. Suspek ini muncul bahwa kegagalan itu terjadi karena adanya fatigue atau deformasi plastis. Hal yang lain perlu kita lakukan adalah mikrofrakturografi. Di sini kita bisa ketahuan dengan menggunakan field emission scanning electron microscopy. Kita bisa tahu bahwa idealnya kondisi daripada bearing hub itu di sudutnya itu adalah seperti ini, yaitu membentuk 90 derajat. Tapi pada area yang terjadi kegagalan, bentuknya itu sudah tidak sesuai lagi, di mana agak sedikit melebar, tidak membentuk 90 derajat, akan tetapi dia ada perubahan bentuk di area rumah bearing. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa ketahui bahwa di area-area yang terjadi kegagalan, perubahan bentuk itu terjadi. Sehingga dari mikrofrakturografi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ini adalah salah satu yang mengkontribusi terjadinya kegagalan. Selain itu, dari investigasi yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan finite element analysis. Dari finite element analysis, kita ketahui bahwa terjadinya kegagalan itu ada kemungkinan atau suspek terjadinya ada misalignment atau ketidaklurusan atau ketidaksesuaian pada saat proses pemasangan bearing. Di mana kita ketahui bahwa pemasangan bearing itu dengan menggunakan proses dingin dengan tekanan tertentu sehingga bearing bisa masuk ke dalam rumah bearing. Dari finite element analysis kita ketahui bahwasanya titik kegagalan itu berasal dari salah satu titik dari lingkaran bearing housing. Sehingga kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa ini bisa terjadi karena proses pemasangan bearing yang tidak sempurna. Kemudian selain dari beberapa hal yang kita sebutkan di atas, kita juga perlu melihat maintenance history dari roda pesawat. Pada proses preventive maintenance, ada metode yang kita sebut dengan menggunakan eddy current, di mana eddy current ini kita bisa mengetahui adanya retakan pada permukaan metal atau permukaan yang kita analisis. Pada history maintenance ternyata yang diinspek itu hanya di bagian yang hijau saja, di mana di bagian merah tempat di mana bearing kita aplikasikan itu tidak pernah diinspeksi, sehingga dari sisi eddy current ini dianggap bahwa proses preventive maintenance-nya tidak ditemukan terjadinya keretakan atau semacam kegagalan pada area itu. Akan tetapi karena tidak ada inspeksi di area bearing ini yang menimbulkan sebuah fenomena yang perlu kita perdalam lebih lagi. Sehingga ada sesuatu yang perlu kita suspek di area ini. Dari maintenance history, kita bisa ketahui bahwa keretakan dalam satuan mikrometer diketahui bahwa pada saat landing sekitar 50 kali, keretakannya masih sekitar di bawah 5000 mikro.
Kemudian 100, pada pendaratan yang ke-100 masih juga terjadi di bawah 5.000 mikron, akan tetapi pada saat di 250, hal ini naik hingga di atas 5.000 mikron. Sehingga pada saat di pendaratan ke-300, keretakan itu terjadi sangat signifikan hingga ke 30.000 mikron. Sehingga perlu adanya kesimpulan bahwa ini terjadi karena adanya satu kegagalan yang terjadi karena di area pemasangan bearing. Dari pernyataan dan keterangan yang kita sebutkan di atas, kesimpulan bahwa kegagalan pada roda utama itu terjadi karena siklus mekanik atau terjadinya kelelahan mekanik pada roda tersebut. Itulah yang mengakibatkan terjadinya deformasi plastis di area rumah bearing, serta adanya kesalahan pada proses instalasi bearing. Pada kasus yang lebih spesifik, terjadinya kesalahan pada pemasangan bearing ini salah satunya adalah karena proses yang tidak sempurna serta aktivitas pemasangan bearing yang tidak proper. Sehingga rekomendasi yang bisa kita lakukan adalah bahwa proses non-destruction test saat proses predictive maintenance perlu dilakukan yang lebih fokus lagi. Seperti yang kita sebutkan di slide sebelumnya bahwa hal ini terjadi karena proses NDT atau proses predictive maintenance-nya di area yang kurang spesifik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.